Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Nur Aura Syafiradila dengan NIM 210512140028 dari Prodi Sistem Informasi kelas 2021B Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis memori pada komputer. Sebab yang pertama adalah pengertian memori. Memori adalah perangkat atau sistem yang digunakan untuk menyimpan informasi untuk penggunaan langsung dalam komputer atau perangkat keras komputer dan perangkat elektronik digital yang terkait. Ini adalah pengertian dari Wikipedia. Kemudian yang kedua adalah sejarah memori. Pada tahun 1940-an, teknologi memori hanya memiliki kapasitas beberapa bit. Komputer digital elektronik yang biasa diprogram, yaitu ENIAC, menggunakan ribuan tabung vakum, bisa melakukan kalkulasi sederhana dengan 20 angka dari 10 digit desimal yang disimpan dalam tabung vakum. Kemajuan memori komputer berikutnya adalah memori akustik garis tunda yang dikembangkan oleh J. Presper Eckert pada awal 1940-an melalui tabung kaca yang diisi dengan merkuri dan ditutup dengan kristal kuarsa pada setiap ujungnya. Garis tunda bisa menyimpan informasi bit dalam bentuk gelombang suara yang menyebar melalui merkuri, dengan kristal kuarsa sebagai transducer untuk membaca dan menulis bit. Kapasitas memori garis tunda hanya sampai berapa ribu bit. Kemudian pada tahun 1946 muncul dua alternatif garis tunda, yaitu tabung Williams dan tabung Selectron. Kedua-duanya menggunakan sinar elektron pada tabung kaca sebagai sarana penyimpanan. Fred Williams menciptakan tabung Williams, memori akses acak pertama yang menggunakan tabung sinar katode. Kapasitas tabung Williams lebih besar daripada tabung Selectron, yang mana Selectron hanya bisa menyimpan sampai 256 bit, sedangkan tabung Williams bisa menyimpan ribuan bit dan lebih murah. Namun tabung Williams sangat sensitif terhadap gangguan lingkungan. Kemudian pada akhir tahun 1940-an, memori non-volatil mulai dicari. Memori inti magnetik memungkinkan pengingatan kembali memori setelah pemutusan listrik. Memori ini dikembangkan oleh Frederick W. Vih dan An Wang pada akhir 1940-an dan diperbaiki oleh J. Forrester dan John A. Rahman pada awal 1950-an dan dikomersialkan oleh penggunaannya dalam komputer Whirlwind pada tahun 1953. Memori inti magnetik menjadi jenis dominan memori sampai pengembangan memori semikonduktor atau MOS pada tahun 1960-an. Pada tahun 1960, memori semikonduktor pertama diimplementasikan sebagai sirkuit flip-flop pada awal 1960-an menggunakan transistor bipolar. Memori semikonduktor yang dibuat dari perangkat diskrit pertama dikirim oleh Texas Instruments kepada Angkatan Udara Amerika Serikat pada 1961. Pada tahun yang sama, konsep memori solid state pada chip sirkuit terpadu atau IC diusulkan oleh insinyur aplikasi Bob Normal pada Fairchild Semiconductor. Chip memori semikonduktor bipolar pertama adalah SP95, dirilis oleh IBM pada tahun 1965. Walaupun memori semikonduktor lebih cepat daripada memori inti magnetik, memori semikonduktor juga lebih besar dan lebih mahal dan tidak mengganti memori inti magnetik sampai akhir 1960-an. Kemudian jenis-jenis memori. Yang pertama adalah memori internal, terdiri dari ROM atau read-only memory. ROM adalah memori yang isinya tidak hilang ketika tidak mendapat aliran listrik dan pada awalnya isinya hanya bisa dibaca. ROM pada komputer disediakan oleh vendor komputer dan berisi program atau data. Di dalam PC, ROM biasa disebut BIOS atau Basic Input Output System atau ROM BIOS. Yang kedua adalah CMOS atau Combinatory Metal Oxide Semiconductor. CMOS adalah chip yang memerlukan daya listrik dari baterai. Chip ini berisi memori 64 byte yang isinya dapat diganti. Pada CMOS inilah berbagai pengaturan dasar komputer dilakukan, misalnya peranti yang digunakan untuk memuat sistem operasi dan termasuk pula tanggal dan jam sistem. CMOS merupakan bagian dari ROM.
Selanjutnya adalah RAM, atau singkatan dari Random Access Memory. RAM adalah memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan bersifat volatil. Selain itu, RAM mempunyai sifat yakni dapat menyimpan dan mengambil data dengan sangat cepat. Selanjutnya adalah DRAM atau Dynamic RAM. DRAM adalah RAM yang secara berkala harus disegarkan oleh CPU agar data yang terkandung di dalamnya tidak hilang. DRAM merupakan salah satu tipe RAM yang terdapat dalam PC. Selanjutnya adalah SDRAM atau Synchronous Dynamic RAM. SDRAM adalah RAM yang merupakan kelanjutan dari DRAM, namun telah disinkronisasi oleh clock system dan memiliki kecepatan lebih tinggi daripada RAM. SDRAM cocok untuk sistem dengan bus yang memiliki kecepatan sampai 100 MHz. Selanjutnya adalah DIMM atau Dual Inline Memory Module. DIMM berkapasitas 168 pin. Kedua belah modul memori ini aktif setiap permukaan adalah 84 pin. Berbeda daripada SIM yang hanya berfungsi pada sebelah modul saja, mensupport 64 bit pengantaran data, DIMM adalah jenis RAM yang terdapat di pasaran. Selanjutnya adalah cache memory. Memori berkapasitas terbatas atau memori ini berkecepatan tinggi dan lebih mahal dibandingkan memori utama. Berada di antara memori utama dan register pemroses, berfungsi agar pemroses tidak langsung mengacu kepada memori utama, tetapi di cache memori yang kecepatan aksesnya lebih tinggi, metode menggunakan cache memori ini akan meningkatkan kinerja sistem. Cache memori adalah tipe RAM tercepat yang ada, dan digunakan oleh CPU, hard drive, dan beberapa komponen lainnya. Berikut ini adalah macam-macam ROM. Yang pertama ada PROM, yaitu Programmable Read-Only Memory. ROM dijual dalam keadaan kosong, dapat diisi dengan program oleh pemakai. PROM merupakan chip yang bisa menyimpan data dan bersifat permanen. Selanjutnya adalah EPROM, atau Erasable Programmable Read-Only Memory. EPROM adalah jenis chip memori yang dapat ditulisi program secara elektris, program atau informasi yang tersimpan. Kemudian adalah EEPROM atau Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. EPROM merupakan komponen yang banyak digunakan dalam motherboard, komputer, dan beberapa perangkat elektronik lain yang berfungsi sebagai penyimpan konfigurasi data pada peralatan elektronik tersebut. Selanjutnya adalah macam-macam RAM. Yang pertama ada DRAM. DRAM adalah singkatan dari Dynamic Random Access Memory, yaitu sebuah jenis RAM yang penyimpanan datanya terpisah dalam sebuah kapasitor. Jenis RAM ini memerlukan penyegaran yang dilakukan oleh CPU. Memori RAM ini didesain dengan menggunakan satu kapasitor dan satu transistor per bitnya. Yang kedua adalah SRAM. SRAM adalah singkatan dari Static Random Access Memory, yaitu jenis RAM yang tidak mempunyai kapasitor, sehingga tidak memerlukan penyegaran secara berkala, dan kinerjanya sangat cepat. Biaya untuk memproduksinya cukup besar, sehingga hanya digunakan untuk bagian-bagian yang dianggap sangat penting saja. Yang ketiga adalah EDORAM. EDORAM adalah singkatan dari Extended Data Out Random Access Memory, yaitu jenis memori RAM dengan teknologi penyimpanan dan pengambilan data yang bisa dilakukan bersama-sama, sehingga kemampuan untuk membaca dan menulisnya lebih cepat. EDORAM mempunyai bentuk yang lebih panjang dengan jumlah pin 72 pin. Yang keempat adalah SDRAM. SDRAM adalah singkatan dari Synchronous Dynamic Random Access Memory, yaitu merupakan jenis memori RAM yang mempunyai kecepatan cukup tinggi hingga 100-133 MHz. Jenis RAM ini mempunyai 168 pin dengan kapasitas penyimpanan 16 MB hingga 1 GB. SDRAM dapat diletakkan pada slot jenis DIMM atau SDRAM pada motherboard. Yang kelima adalah RDRAM, atau singkatan dari Rambus Dynamic Random Access Memory, yaitu jenis memori RAM dinamis sinkron yang diproduksi oleh Rambus Corporation. Tidak semua motherboard mampu mendukung memori ini karena teknologinya yang cukup canggih. Yang keenam adalah NVS RAM. NVS RAM adalah singkatan dari Non-Volatile Random Access Memory, yaitu sebuah jenis RAM komputer yang dilengkapi dengan baterai litium, sehingga apabila komputer
Apabila Anda mematikan komputer, data yang tersimpan di memori tidak hilang. Yang ketujuh adalah VGRAM. VGRAM adalah singkatan dari Video Graphic Random Access Memory, yaitu jenis memori komputer yang dikhususkan untuk video adapter. Besarnya kapasitas memori sangat menentukan sekali terhadap kualitas video yang dihasilkan. Yang kedelapan adalah Flash RAM. Flash RAM kapasitas penyimpanannya tergolong rendah. Untuk dapat bekerja dengan optimal, memori ini memerlukan refresh dengan daya kecil. Biasanya, flash RAM memori komputer ini banyak digunakan untuk perangkat elektronik seperti ponsel-ponsel lama, VCR, dan juga TV. Yang kesembilan adalah DDR-RAM. DDR-RAM adalah singkatan dari Double Date Rate SDRAM, yaitu sebuah jenis RAM komputer yang mampu menjalankan dua instruksi sekaligus dalam waktu yang sama. Daya yang diperlukan oleh RAM ini juga sangat kecil, sehingga banyak dipakai oleh banyak perangkat saat ini. Kapasitas memori yang dapat ditampung per chip mencapai 4 GB. Yang ke-10 adalah SODIMM. SODIMM adalah singkatan dari Small Outline Dual Inline Memory Module, yaitu jenis RAM komputer yang banyak digunakan untuk perangkat laptop atau notebook. Walaupun ukurannya cukup kecil, akan tetapi kapasitas penyimpanannya sangat besar. Berikut ini adalah gambar macam-macam ROM. Dari sebelah kiri ada gambar dari PROM, kemudian sebelahnya adalah gambar dari EPROM atau Erasable Programmable Read-Only Memory, dan yang paling kanan adalah gambar dari EEPROM atau Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. Dan berikut ini adalah gambar macam-macam RAM. Yang paling kiri adalah gambar dari DRAM, kemudian yang tengah adalah gambar SRAM, dan yang paling kanan adalah gambar EDORAM. Kemudian selanjutnya yang sebelah kiri ini adalah gambar dari SDRAM, kemudian yang tengah adalah gambar dari RDRAM, dan yang kanan adalah gambar NVSRAM. Kemudian yang ini selanjutnya adalah yang paling kiri gambar dari VGRAM, yang tengah adalah Flash RAM, dan yang paling kiri adalah DDR-RAM. Dan yang terakhir ini adalah gambar dari SODIMM. Kemudian jenis memori yang selanjutnya adalah memori eksternal. Memori eksternal merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Memori eksternal yaitu perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar memori utama. Contoh dari memori eksternal adalah hard disk, floppy disk, dan lain-lain. Kemudian hubungan antara cache memori, memori utama, dan konsep dasar memori eksternal adalah menyimpan data bersifat tetap atau non-volatil, baik pada saat komputer aktif atau saat komputer tidak aktif. Memori eksternal mempunyai dua tujuan utama, yaitu yang pertama sebagai penyimpanan permanen untuk membantu fungsi RAM, dan yang kedua adalah untuk mendapatkan memori murah yang berkapasitas tinggi bagi penggunaan jangka panjang.
Sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.